Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Bungaran Jeremy Jonathan Butar-Butar, NIM 2023 11086. Di sini saya bakal membahas sistem MRAC, yaitu Model Reference Adaptive Control pada sistem pneumatic valve pada dunia industri, di mana ini berfokus pada pneumatic valve pada bottle washer atau pencuci botol menggunakan yang namanya konveyor. Baik, sebelumnya kita bakal bahas apa itu MRAC. MRAC yang merupakan model reference adaptive control, di mana ini merupakan metode kontrol adaptif yang menggunakan model referensi sebagai acuan perilaku sistem yang ideal. Tujuannya agar keluaran sistem nyata atau plan dapat mengikuti respon model acuan, meskipun ada perubahan parameter ataupun gangguan pada sistem. Pada jurnal yang akan saya bahas tentang pneumatic valve ini MRAC diterapkan untuk mengendalikan katup seperti katup pneumatik, di mana katup tersebut akan dikendalikan dengan kontrol adaptif MRAC ini. Kemudian kita juga mengendalikan mesin pencuci botolnya di industri minuman ini. Katup ini penting untuk mengatur tekanan dan laju udara, tetapi sering mengalami yang namanya ketidakstabilan akibat adanya perubahan beban dan tekanan udara yang mempengaruhi dari kondisi plannya. Nah, itu sekilas dari pentingnya MRAC. Nah, disinilah kita bakal bahas peran dari MRAC. Di mana MRAC berperan penting untuk meningkatkan performansi suatu sistem kendali PID pada mesin pencuci botol berbasis katup pneumatik. MRAC memastikan agar keluaran sistem tetap mengikuti model referensi meskipun terjadi perubahan tekanan udara, gangguan beban, atau kondisi non-linear. Dengan prinsip adaptasi berbasis MIT Rule, MRAC menyesuaikan parameter PID secara otomatis sehingga sistem menjadi lebih stabil, cepat, dan presisi dalam menjaga aliran udara pada proses penyucian botol. MRAC menyesuaikan nilai KP, KI, KD secara real time sesuai kondisi sistem, memastikan respon sistem mengikuti model acuan dengan error minimum, mengatasi kelemahan PID konvensional pada sistem dinamis dan non-linear, menjaga stabilitas tekanan udara dan kecepatan respon katup pneumatik, meningkatkan efisiensi dan akurasi kontrol pada proses industri pencucian botol ini. Nah, kita masuk ke cara kerja dari MRAC. Di mana di sini terdapat diagram blok dari MRAC atau Model Reference Adaptive Control. Sebenarnya yang dianggap sebagai model MRAC ini merupakan ini. Adanya model referensi yang kita inginkan dan adanya pengaturan mekanisme di sini atau adaptive mechanism, di mana pada blok diagram ini cara kerja seperti ini. Model referensi akan memberikan respon ideal yang kita inginkan, sementara controller mengatur plan sesuai dengan yang kita kendaliin. Nah, hasil keluaran dari plan ini bakal dibandingkan dengan keluaran model referensi. Lalu selisihnya bakal digunakanlah oleh mekanisme pengaturan tadi untuk menyesuaikan parameter kontrol secara adaptif. Dengan mekanisme ini, sistem mampu menjaga agar sistem dapat mengendalikan pencucian botol dengan reference model yang kita inginkan. Meskipun pada plannya terdapat suatu kondisi yang membuat parameter berubah, maka controller akan secara otomatis bakal menyesuaikan dengan plan tersebut. Nah, inilah gambaran dari sistem pencuci botol minuman dari jurnal ini. Di mana sini terdapat suatu sistem yang dimana sistemnya dari mulai alur katup valve-nya hingga pengisian dari atau pencucian dari botolnya itu diatur menggunakan MRAC. Untuk lebih lengkapnya ada di Simulink ini. Nah, ini Simulink atau diagram blok tanpa adanya MRAC. Jadi ini merupakan loop utama lah dari sistem kita, di mana terdapat set point atau nilai yang bakal kita tetapin atau kita inginkan. Kemudian masuk ke yang namanya summing point sebagai inputan. Si set pointnya jadi sebagai inputan masuk ke summing point yang plusnya. Kemudian masuk ke PID. Di sini untuk P-nya itu kita berikan 5, untuk I kita berikan 1, dan D kita berikan 8.
Kemudian ketiga PID tersebut akan diakumulasiin lagi di summing point kedua di sebelah sini. Jadi dia diakumulasiin. Setelah diakumulasiin baru dikirimkan ke transfer function utama dengan nilai seperti ini 0,534 per S kuadrat plus 0,075 S plus 0,418. Kemudian hasilnya bakal dikirimkan ke scope. Nah, dapat dilihat nilai dari keluarannya itu dikirim kembali ke si summing point-nya. Jadi ini merupakan sistem kontrol tertutup menggunakan PID yang konvensional, di mana hasil keluarannya masih seperti ini. Jadi dapat kita lihat keluarannya itu belum mencapai dari set point yang kita inginkan. Keluaran itu yang kuning ini. Masih ada yang namanya error steady state atau selisih antara nilai yang kita inginkan dengan nilai keluaran dari sistem kita ini. Dapat dilihat untuk outputnya itu hanya mencapai 0,6 sekian-sekian. Melainkan untuk set pointnya itu berada di 1. Jadi itu dapat kita lihat secara kasat mata selisihnya itu ada sekitar 0,39 sekian-sekian. Untuk dunia industri hal tersebut tentu saja cukup fatal akibatnya jika dibiarkan secara terus-menerus. Jadi kayak faktor eksternal yang mempengaruhi dari plannya, namun controller itu tidak dapat bergerak atau berperilaku secara adaptif. Jadi dia tidak dapat menyesuaikan dari parameter controllernya ketika plan-nya itu dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal tadi. Nah, di sini juga saya bakal buat yang simulink dengan menggunakan MRAC. Dapat dilihat terdapat di bagian tengah itu loop utamanya. Seperti tadi yang saya bilang, untuk loop pertama ini dia ada set point, masuk ke summing point, kemudian ke PID atau controllernya, baru masuk ke transfer function, lalu masuk ke bagian sini. Sama seperti sebelumnya, nilai aktual juga dikirimkan ke summing point di loop utama tadi. Nah, ini untuk loop pertama atau loop utama dengan menggunakan PID konvensional. Nah, di sini kan ada namanya ya, MRAC atau Model Reference Adaptive Control. Di mana tadi pada diagram blok kita telah melihat ada yang namanya model dan ada namanya mekanisme pengaturan. Jadi model referensi itu yang bagian transfer function yang 3 ini. 1, 2, 3. Jadi untuk model reference yang bawah ini, dia kita berikan setelah control PID. Jadi dia setelah control PID itu menentukan parameternya, baru kita berikan si model reference adaptive control. Kalau untuk yang bagian atas ini merupakan model reference sebelum masuk ke PID controlnya. Untuk nilai dari transfer functionnya untuk yang setelah PID itu seperti ini dan sebelum PID itu seperti ini. Untuk penjelasan lebih lengkapnya nanti bakal kita buka di diagram block pada simulink langsung. Nah, inilah kurva respon dengan MRAC. Oh iya, ini tuh bukan berarti yang kuning itu set point dan yang biru itu nilai aktualnya. Tetapi pada gambar ini nilai yang kuning itu merupakan model reference kita atau nilai yang bakal bekerja secara adaptif model reference yang kita inginkan. Tentu saja untuk model reference itu untuk mendapatkannya bisa tetapi susah. Karena aktual dari motor itu fleksibel, ada pengaruh faktor eksternal dari luar yang mengakibatkan mesin pada suatu industri itu bergerak atau berperilaku tidak sesuai dengan yang kita kendaliin. Maka yang biru ini merupakan keluaran atau perilaku dari sistem yang kita kendaliin tadi. Jadi yang kuning ini merupakan MRAC-nya dan yang biru merupakan sistem yang kita kendaliin nilai aktualnya. Di sini kita langsung saja buka ke simulingnya. Untuk nanti simulink akan saya bahas di akhir. Nah, di sini kita masuk ke hasil dan analisis. Respon sistem lebih cepat dan waktu tunak lebih singkat daripada PID biasa. Nah, itu analisis pertama. Dapat dilihat itu benar. Di mana di sini pada detik keempat dia sudah naik ke set point-nya. Sedangkan sebelum menggunakan MRAC, dia nilai dari aktualnya itu tidak
menyentuh bahkan dari nilai set point-nya. Kemudian overshoot dan error steady state itu berkurang drastis. Sudah terbukti di sini nilai errornya itu sudah dihilangkan dan overshootnya itu masih ada meskipun kecil. Sedangkan tadi PID konvensional nilai dari error steady state-nya masih sangat besar sekitar 0,39. Sistem lebih stabil karena adanya variasi dari MRAC atau model reference benar. Kemudian parameter PID disesuaikan sesuai dengan MRAC menggunakan mekanisme adaptasi berbasis MIT rule. Simulasi MATLAB atau simulasi menunjukkan bahwa keluaran MRAC mampu mengikuti model referensi dengan akurasi tinggi. Kemudian penerapan MRAC membuat katup pneumatik bekerja lebih efisien dan responsif, yang kemudian itu dapat mendukung proses pencucian botol industri secara efisien dan tertata rapi. Nah, kesimpulan, hasil simulasi sistem MRAC PID pada katup pneumatik mesin mencuci botol menunjukkan peningkatan performa yang signifikan dibandingkan dengan PID konvensional. Sistem mampu memberikan respon yang lebih cepat, stabil, dan akurat terhadap perubahan tekanan udara, serta gangguan beban. MRAC juga terbukti efektif dalam menyesuaikan parameter sistem kontrol secara real time, menjaga kestabilan tekanan dan aliran udara selama proses ini berlangsung. Jadi kesimpulan itu kayak MRAC ini mampu membuat controller itu dapat menyesuaikan parameternya sesuai dengan nilai atau keluaran dari suatu sistem, yang dimana suatu sistem tersebut nilai keluarannya itu kan dilihat dari plannya atau objek fisiknya. Ketika objek fisiknya itu mendapatkan gangguan dari faktor eksternal, si controller ini mampu untuk menyesuaikan parameternya dengan cara tadi di diagram bloknya kita berikan 3 model reference, yang dimana yang 2 masuk ke setelah PID, yang pertama masuk ke sebelum ke blok dari PID-nya. Untuk sumber jurnalnya saya tulis di bagian sini, di mana judulnya itu Model Reference Adaptive Control System for the Pneumatic Valve of the Bottle Washer in the Beverage Using Simulink, di mana diterbitkan tahun 2017. Baiklah, kita bakal masuk ke diagram Simulink.